Oke, ya, terima kasih semuanya untuk kehadirannya. Jadi ini pertemuan kita untuk pembekalan mikroekonomi MPKP. Kenalin, nama gue Asin, Asin Tiada Mayati, tapi biasanya orang-orang panggilnya Asin. Nggak ada yang panggil gue Bu, biasanya sih panggilnya Mbak. Gue masih muda soalnya. Pede banget. Tapi beneran. Soalnya beneran masih muda. Kalian panggil Yusuf apa? Pak. Oh ya, dia soalnya seangkatan di bawah gue. Gue S1-nya gue 2007, angkatan 2007, S2 angkatan 2011, selesai S2 2013, sejak 2013 jadi dosen di FEB. Jadi sampai sekarang baru ngajar sekitar 7 tahun. Tapi gue lama di MPKP, jadi penempatan pertama gue di MPKP sebelum akhirnya dipindah ke Departemen IE di Depok. Jadi gue lumayan familiar sama MPKP sih. Sebelumnya gue mau tanya dulu, kalau di kelas ini rata-rata backgroundnya ikon, udah banyak yang tahu ekon sebelumnya atau gimana? Ada yang bukan background ekonomi, Mbak? Saya dari komunikasi, Bu. Saya dari PDN pemerintahan. Oh, tapi nggak banyak ya? Mayoritas berarti mayoritas udah tahu ekonomi kan ya? Berarti kita bisa melewati bagian ini dengan cepat sebenarnya. Oke. Kalau mayoritas udah pernah, ya mungkin kita berarti bisa intronya ini bisa agak cepat ya. Berarti yang lain backgroundnya ekon atau accounting atau manajemen? Kalau Bu. Di luar ekonomi, Bu. Oh, I see. 55% lah, Bu, perbandingannya. Berapa? 45-55 lah. Oh, I see. Oke. Kalau gitu mungkin kita bisa mulai aja untuk materinya hari ini, karena biasanya sih pembekalan mikroekonomi ini duluan ya, karena materinya pertama adalah Introduction to Economics. Padahal udah belajar makro duluan kan sebenarnya kemarin. Jadi sebenarnya ini kayak telat. Cuman gue kemarin masih ujian, gue juga lagi ngambil S3 di Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi. Jadi gue kemarin masih ujian dan gue nggak bisa ngajar kemarin, jadinya ya harus dipindah ke Februari ini. Nah, jadi mungkin seberapa ada yang sudah dibahas sama Pak Mandala ya, waktu belajar ke Introduction to Macroeconomics. Nah, hari ini kalau gue akan lebih menjelaskan mengenai Introduction to Economics, tapi sebenarnya akan lebih spesifik ke Introduction to Microeconomics. Jadi karena kita akan belajar mikroekonomi kan di sini. Dan kalau seperti yang teman-teman tahu, di MPKP itu kita akan more to microeconomics kan daripada ke makroeconomics. Kenapa? Karena yang namanya public policy itu micro sekali. Pengambilan kebijakan dan lain-lain itu akan sangat terkait dengan mikroekonomi. Makanya nanti kalau teman-teman kuliah di semester berjalan ke depan yang mulai tanggal 22 Februari, teman-teman akan dapat kuliah mikroekonomi itu 4 SKS. Dan dibandingin sama makro yang mungkin cuman, nggak tahu gue sekarang berapa SKS ya, 2 atau 3. Tapi mikronya sendiri itu akan 4 SKS. Jadi penekanannya akan ada lebih banyak di mikro. Mungkin teman-teman juga bisa lihat kenapa pembekalan mikroekonomi itu sampai 8 pertemuan. Gitu. Ya, jadi kita akan banyak bahas tentang microeconomics sesungguhnya. Gitu ya. Ya, jadi sebelum kita mulai, gue pengen tahu dulu nih kalau teman-teman dengar kata economics, sebenarnya apa sih yang dibayangkan kalau kita belajar ekonomi? Apa yang ada di bayangan teman-teman akan kita pelajari kalau kita bilang kita mau belajar ekonomi? Tentang kebutuhan pasar, Mbak. Kebutuhan pasar, misalnya apa tuh? Kayak ya di pasar
kebutuhannya lagi apa dan gimana kita respon tuh kebutuhan pasarnya itu sih Mbak. Oke, jadi semacam kayak trading gitu ya. Oh, pasarnya butuh apa gitu. Oke, ada lagi? Kalau saya Rumah tangga. ada 3 kata, Apa itu? supply, demand, dan uang. Supply, demand, dan uang. Oke, ada lagi yang punya idea? Membuat pilihan, Mbak, Membuat dari pilihan. sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang banyak. Yap. Oke, sebenarnya dari nanya pertanyaan kayak gini, gue tuh bisa menebak ini kelas ini tuh udah sampai mana tingkat pengetahuan soal ekonomi. Karena pada dasarnya kalau orang biasa ditanya soal ekonomi, ya biasanya jawabnya soal uang. Padahal menurut gue sendiri, dan mungkin teman-teman juga bisa tanya sama pengajar-pengajar yang lain, ekonomi itu bukan soal uang. Ya, uang ada sih, bagaimanapun uang ada di dalamnya, tapi ekonomi itu bukan soal uang. Dan benar kayak yang tadi teman-teman juga udah sebutkan, kata kuncinya ada di yang terakhir tadi, bahwa ekonomi is about making choice, gitu. Nah, jadi, ya, ini mungkin kalau teman-teman tahu, dulu kalau kita belajar dari SMA, S1, kita akan selalu mulai dengan term ini, ekonomi. Ekonomi artinya adalah seseorang yang manages a household, gitu, manages a household. Nah, tapi sebenarnya jadi intinya kan managing gitu. Intinya ada di managing. Apa sih sebenarnya yang di manage? Household-nya ini apa? Nah, nanti kita akan belajar tentang term-term ini kan. Ada, kalau kita bicara household, jangan bayangkan household-nya tuh ya household cuman rumah tangga. Karena di sini kita akan lihat banyak sekali jenis household. Ya, pemerintahan atau negara itu juga bisa dilihat sebagai sebuah household. Firm bisa dilihat sebagai sebuah household, bahkan household sendiri itu juga kita bisa akan lihat nanti sebagai sebuah household gitu. Nah, tapi jadi intinya adalah ekonomi adalah ilmu untuk managing sebuah household kan, rumah tangga. Rumah tangganya apa? Rumah tangga negara, rumah tangga firm, rumah tangga rumah tangga. Nah, dan benar kayak yang tadi udah dibilang, kalau kita bicara tentang economic problem, yang namanya economic problem itu adalah sebenarnya ya ini terkait dengan kelangkaan. Jadi kalau teman-teman tahu, mungkin juga udah familiar dulu pernah belajar waktu belajar pengantar ekonomi, ya, kita tahu bahwa economic problem itu ada 3 pertanyaannya kan, yaitu apa yang akan diproduksi, bagaimana itu diproduksi, dan siapa yang akan dapat itu hasil produksinya, alokasinya gitu. Nah, apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan siapa yang dapat alokasi barangnya itu nanti. Nah, itu dihadapkan pada suatu permasalahan dasar bahwa kita tuh resources itu terbatas. Jadi dari dulu kan kalau kita belajar bahkan dari SMA mungkin ya udah belajar bahwa permasalahan kita tuh adalah kelangkaan. Kebutuhan kita banyak, permasalahannya adalah pemenuhan kebutuhan, alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut itu terbatas. Gitu. Makanya di sini economic problem itu adalah problem yang kita hadapi ketika kita mau mentransform primary resources into useful goods, yang nanti akan menghadapi ya 3 pertanyaan ini gitu. Mungkin teman-teman udah tahu ya kalau kita sebut primary resources itu apa aja? Sumber daya alam. Ini, jadi di sini gue punya kata primary resources. Apa ini primary? Apa aja sih yang termasuk ke dalam primary resources? Setahu saya sumber daya alam kayak apa? Kayu, terus apa tambang gitu. Jadi yang kita ambil langsung dari alam gitu. Sumber daya alam. Ada lagi sebenarnya. Kalau kita bicara tentang resources dalam ilmu ekonomi, kita bicara tentang ada 4 primary resources. Kalau ada yang bisa sebutin. Sumber daya alam ya, ini 1. Masih ada. Ya, capital. Labor. Capital, oke. Labor. Oke, labor.
Entrepreneurship. Entrepreneurship, betul. Ya, jadi ini adalah 4 primary resources yang kita bilang ada di dalam perekonomian. Biasanya yang sumber daya alam ini kita sebutnya dengan land. Jadi ada 4, yaitu land, capital, labor, dan entrepreneurship. Nah, yang mana nanti di pertemuan yang siang nanti kita akan belajar bahwa masing-masing dari 4 primary resources ini itu punya balas jasanya masing-masing. Apa misalnya? Kalau land balas jasanya ada yang bisa tahu apa? Sewa. Sewa ya, rent. Oke, kalau capital? Interest. Interest. Kalau labor? Wages. Wages. Oke. Kalau entrepreneurship? Profit. Oke. Jadi ya ini intinya land, capital, labor, dan entrepreneurship itu semuanya jumlahnya terbatas. Oleh karena itulah kita menghadapi apa yang namanya economic problem, yaitu kelangkaan gitu. Nah, makanya ya ini, kalau kita bicara tentang ekonomi sebenarnya apa? Ekonomi itu adalah ilmu bagaimana individu dan society itu membuat pilihan gitu. Memilih dan membuat pilihan untuk menggunakan sumber daya yang terbatas itu gitu. Nah, jadi konsep dasar dari ekonomi itu sebenarnya adalah constraint choice dan scarcity, kelangkaan gitu. Jadi kalau gue bisa bilang sebenarnya yang namanya ilmu ekonomi itu adalah way of thinking kan. Dia bukan cuman sekedar kita belajar supply dan demand, terus kita belajar tentang uang, kita belajar tentang apa. Tapi bagaimana cara kita sebagai manusia itu membuat pilihan, itu sebenarnya ada yang dipelajari di ilmu ekonomi. Nah, makanya kalau gue tulis di sini bahwa economics itu adalah way of thinking. Way of thinking terkait apa? Way of thinking terkait bagaimana kita membuat keputusan, gitu. Nah, makanya ilmu ekonomi kan penerapannya sangat banyak ya, macam-macam. Karena dalam melakukan berbagai hal dalam hidup kita, sadar atau nggak sadar kan kita melakukan apa yang kita namakan dengan ekonomi. Kalau gue kadang-kadang suka bercanda sama orang-orang itu, ngapain sih kita belajar ekonomi? Maksudnya, it's something simple. Maksudnya lu setiap hari mau mikir mau makan apa aja siang ini, itu kan ekonomi gitu. Lo mikir mau sekarang mau datang kuliah, apa mendingan gue tidur aja, itu ekonomi gitu. Jadi sebenarnya sehari-hari hidup kita itu tuh udah melakukan apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan di mikroekonomi. Jadi intinya sebenarnya simple. Kita hanya memberi nama dan mempersulit apa yang sudah kita lakukan sebenarnya setiap hari. Gitu. Nah, itu sebenarnya menariknya. Kenapa kita mempersulit diri sendiri? Gitu. Nah, tapi ya itu tadi. Jadi intinya adalah sebenarnya kalau gue bisa bilang belajar mikroekonomi itu sebenarnya cuma kayak gitu. Segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari, yang tadinya kita nggak tahu namanya, kita cuma nggak tahu namanya. Di ekonomi kita punya nama atas itu, gitu kan? Nah, apa itu? Ya ini, kalau kita belajar sebenarnya dalam ilmu ekonomi itu ada 10 basic principles, ada 10 basic principles dari ekonomi, tapi di sini gue hanya akan bahas 4 basic principles-nya yang terkait dengan mikroekonomi, karena sisanya itu terkait dengan makroekonomi dan market. Jadi, kalau kita belajar mikroekonomi ada 4 prinsip dasar, 4 prinsip basic principles of microeconomics. Itu adalah yang pertama, people face trade-off. Yang kedua, the cost of something is what you give up to get it. Rational people think at the margin, dan people respond to incentives. Nah, dan ya ini tadi gue bilang, setiap hari kita tuh udah melakukan ini. Ya cuman sekarang kita kasih nama aja. Anyway, kalau ada yang mau tanya langsung diinterupsi aja, silakan aja langsung. Gue sih nggak pakai, silakan aja langsung ditanya supaya nggak lupa. Oke, kita akan lihat dulu yang pertama.
prinsip dasar dari mikroekonomi yang pertama, mungkin semuanya juga udah tahu bahwa people face trade-off. Kayak apa sih people face trade-off? Ya, simple ya. Karena tadi kan kita tahu bahwa resources kita itu terbatas. Jadi, kalau kita mau sesuatu, ya kita harus ngorbanin yang lain. Udah, sebenarnya simpelnya gitu doang kan. Kita ngomongnya people face trade-off. Ya, padahal itu simple. Kayak kita waktu sekarang cuma 24 jam. Waktu kita 24 jam mau dipakai apa? Kalau kita mau belajar, ya mungkin kita nggak bisa tidur-tiduran. Dan itu kan natural aja ya. Dan itu natural aja. Sebenarnya ya memang begitu gitu. Ya nggak ada free lunch. Intinya kalau kita mau dapat sesuatu yang kita inginkan, kita harus pasti ada hal lain yang akan kita korbankan gitu. Ya udah. Sesimpel itu. Nah, makanya kadang-kadang tuh ya, kalau misalnya dulu waktu gue pertama belajar ilmu ekonomi, waktu di S1, kayak gini tuh, ngelihat kayak gini, oh iya diafalin, gitu kan, diafalin. Sampai lama-lama sadar gak sih kalau kita tuh, sampai pada satu titik di mana akhirnya kata-kata kayak gini tuh begitu meresap dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kadang-kadang kita kalau ngomong udah pakai bahasa kayak gini, itu kan trade off, itu kan opportunity cost, padahal ternyata kalau diomongin sama yang kuliah di jurusan lain ternyata enggak ini, maksudnya enggak umum dipakai, tapi kadang-kadang saking seringnya sebenarnya kita menghadapi trade off di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya ini udah kayak mendarah daging untuk menyebutnya jadi trade off gitu. Ya jadi gitu. Intinya simple bahwa there's no such thing as free lunch, bahwa untuk dapat sesuatu yang kita mau, kita harus mengorbankan hal lain gitu. Kita nggak bisa punya semuanya, intinya adalah itu. Nah, terus basic principles yang kedua itu adalah terkait dengan the cost of something is what you give up to get it. Apa itu? Itu opportunity cost kita namainnya. Opportunity cost ini juga simple sebenarnya. Mungkin kalau teman-teman ya, gue tanya dulu, teman-teman kuliah tujuannya untuk apa? Kenapa kuliah? Pada dapat beasiswa? Untuk nyari peruntungan baru, Mbak. Belajar hal baru. Itu sama biar lebih relevan di job market sih, Mbak. Oh, biar lebih relevan di job market. Oke. Berarti ada ekspektasi dong kalau misalnya selesai kuliah nanti harusnya dapat pekerjaan yang lebih baik, dapat gaji yang lebih gede. Terus sekarang kan kuliahnya kan siang ya, berarti full time student. Terus kerja gimana kerja? Lagi cuti kah? Berhenti kah? Ada yang masih kerja? TB Mbak, TB. Secara cuti. Izin belajar, Bu. Ya, ya. Izin belajar, oke. Nah, coba kalau teman-teman berarti kalau izin belajar ya, misal, wah tapi kalau izin belajar masih gajian. Kalau izin belajar masih gajian ya, agak susah gue ini ya. Tapi Contohnya yang nggak bekerja, Mbak. Iya. Ada opportunity cost-nya. Betul gitu. Jadi kalau kita misalnya kita ngambil kuliah gitu kan, sebenarnya kan kos yang kita keluarkan itu bukan cuman kos yang bayar SPP-nya aja. Teman-teman misalnya bayar SPP 12 juta. Nggak tahu gue berapa sih sekarang. Bayar SPP 12 jutaan. Tapi sebenarnya kos yang dikeluarkan untuk kuliah kan nggak cuman itu kan. Kos yang dikeluarkan untuk kuliah juga adalah apa? Selain teman-teman ngeluarin biaya untuk kuliahnya, teman-teman tuh juga sebenarnya punya kos lain, yaitu kesempatan lain yang bisa teman-teman lakukan kalau teman-teman nggak kuliah. Teman-teman bisa kerja, teman-teman bisa dapat proyek banyak, punya duit lebih banyak lah intinya daripada kalau kuliah gitu. Dan itu tuh harus dipertimbangkan dalam biayanya gitu. Itu adalah yang kita namakan dengan opportunity cost. Jadi, cost dari sesuatu itu adalah termasuk hal-hal yang kita korbankan untuk menjalankan opsi yang kita lakukan sekarang, gitu. Itu. Jadi kayak misalnya itu kalau keputusannya tentang kuliah. Ada lagi yang lebih relate dalam kehidupan kita sehari-hari kan sebenarnya
Kayak nih sekarang dalam situasi pandemi ini, kita kan selalu punya pilihan untuk keluar rumah atau enggak. Mungkin kalau dilihat-lihat, cuman jalan-jalan keluar rumah aja, itu kan nggak ada ongkosnya ya. Maksudnya ya paling bayar mobil. Kalau jalan-jalan kaki doang, ya udah nggak ada biayanya gitu, relatively low. Tapi kan kita juga harus berpikir ya bahwa kalau kita bicara jalan-jalan keluar rumah itu bisa ada biaya-biaya lain mungkin yang kita nanti harus tanggung, biaya kalau misalnya kita sakit dan lain-lain. Jadi biaya-biaya yang keluar itu nggak cuma biaya yang eksplisit, tapi juga biaya-biaya implisit yang mengikuti itu gitu. Jadi ada risikonya, ada opportunity cost-nya dan lain-lain. Nah, yang kayak gitu-gitu adalah yang kita perhitungkan di dalam ilmu ekonomi. Nanti tentang cost dan opportunity cost akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan pembekalan yang lupa gue yang keberapa, tapi kita akan ada satu pertemuan khusus untuk membahas tentang cost dan opportunity cost. Nanti kita akan bahas lebih dalam di situ gitu. Nah, terus berikutnya adalah prinsipal yang ketiga, itu adalah bahwa rational people to think at the margin. Nah, ini juga sebenarnya adalah hal yang udah biasa kita lakukan sehari-hari kan, think at the margin. Kayak misalnya gini, jalan-jalan ke supermarket, terus enggak deng, jangan itu contohnya. Kan suka kan ya, misalnya kalau misalnya udah bayar nih, misalnya bayar 100.000 dapat fasilitas penginapan misalnya, dapat fasilitas penginapan ABCDE. Terus ada paket lain nih, harganya 120.000. 120.000 ternyata dapatnya DEF. Terus teman-teman kan bandingin kan, dan bandinginnya kan marginnya kan. Oh, ini nambah 20.000, itu kita nambah dapat benefit ini. Nambah kos segini, nambah dapat keuntungannya apa? Jadi yang kita bandingkan itu kan marginnya, selisihnya. Kita nambah kos berapa, terus kita dapat tambahan benefitnya berapa gitu. Nah, itu adalah yang kita lakukan. Nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya way of thinking-nya manusia itu pada dasarnya sudah mengikuti pola seperti itu gitu. Kita kalau mikir itu kalau kita sedang berpikir rasional, maka kita akan berpikir at the margin gitu. Jadi rational decision maker itu takes an action if and only if marginal benefit of the action exceeds the marginal cost. Intinya di sini ada di sini ya, di kata-kata marginal ini. Ada di marginal benefit dan marginal cost. Jadi kita bukan hanya sekedar membandingkan benefit dan cost, tapi kita membandingkan marginal benefitnya, tambahan benefit yang bisa dihasilkan dengan tambahan cost yang harus kita keluarkan. Gitu. Dan yang terakhir adalah bahwa people respond to incentives. Nah, jadi ini sebenarnya intinya dari MPKP kan. Namanya juga perencanaan ekonomi dan kebijakan. Jadi di sini kita kebijakan, mungkin kalau nanti teman-teman saya akan sering dengar di kelas mikroekonominya bahwa kalau kita membuat suatu kebijakan, itu akan sangat terkait dengan bagaimana manusia berperilaku. Kalau misalnya kita membuat kebijakan, kira-kira bagaimana behavior dari orang itu akan berubah. Nah, kebijakan yang teman-teman buat nanti itu akan harus bisa menginsentif orang untuk mengubah perilakunya menjadi sesuatu yang kita inginkan, gitu. Karena kalau enggak, kebijakannya itu akan percuma. Kayak misalnya gini. Misalnya ya kalau di kampus nih ya, kalau di kampus tuh kan kita misalnya ada sekarang tuh dunia perguruan tinggi itu ada kebijakan untuk melakukan riset ya, harus dipaksa kalau mau naik pangkat apa dan lain-lain itu harus punya publikasi. Nah, tapi kebijakan-kebijakan kayak gitu kan kalau gue bisa bilang itu tidak dirumuskan dengan benar. Karena apa? Karena
itu menginsentif untuk melakukan hal yang lain, misalnya bikin kualitas publikasinya yang biasa aja, yang penting banyak tapi kualitasnya nggak bagus misalnya. Nah yang kayak gitu-gitu itu kan harus dipertimbangkan. Jadi insentifnya seperti apa, behavior change-nya seperti apa, itu nanti yang akan dipelajari lebih lanjut di mata kuliah lain yang akan dipelajari di MTKP. Jadi ya itu kita akan banyak belajar nanti tentang bagaimana people respond to incentive. Jadi behavior itu may change when the cost or benefit change, dan incentive itu adalah anything yang offer reward to people untuk mengubah behaviornya gitu. Karena kalau misalnya bikin kebijakan yang nggak menginsentif orang untuk mengubah behaviornya, maka most likely kebijakannya itu berarti nggak berjalan gitu. Jadi itu adalah yang akan dipelajari oleh teman-teman di dalam kuliah mikroekonomi selama 1 semester ke depan nanti. Nah, jadi kalau nanti teman-teman di kelas, mungkin kalau gue bisa kasih sedikit pengantar, di kelas mikroekonomi nanti di awal teman-teman akan belajar tentang supply dan demand. Terus habis belajar supply dan demand, kita akan masuk dulu ke bagian consumer theory. Jadi kita akan belajar dulu bagian demand-nya. Dan bagian demand itu relatively sedikit karena memprediksi behavior dari consumers itu lebih mudah ketimbang mempelajari behavior dari produser. Nah, behavior dari produser akan dipelajari setelahnya. Dan itu akan jauh lebih detail karena lebih ribet ya. Ketika kita udah bicara tentang produser, itu melibatkan penentuan harga, dan itu akan membuat kita harus belajar juga soal market gitu. Jadi itu adalah semua yang akan kita pelajari di mikroekonomi nanti. Ada yang mau ditanya sampai sini? Harusnya sih ini cuma pengantar aja ya. Gue rasa juga udah pada tahu. Nah, oke. Jadi tadi, jadi pada dasarnya 3 konsep utama yang dalam ekonomi itu adalah scarcity, choice, dan opportunity cost, kayak yang tadi udah kita bahas. Dan semua konsep dasar itu sebenarnya dituangkan dalam satu kurva ini, yaitu adalah kurva yang kita namakan dengan production possibility frontier. Nah, sebenarnya production possibility frontier ini apa? Production possibility frontier ini adalah sebuah kurva grafik yang menunjukkan alokasi sumber daya dan apa yang bisa diproduksi. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini kurvanya kayak gini. Jadi ceritanya ini adalah suatu perekonomian hipotetik yang ceritanya dia cuma bisa memproduksi 2 jenis barang. Apakah mau memproduksinya itu adalah consumer goods ini, atau dia mau memproduksinya itu adalah capital goods. Jadi sumber daya yang dimiliki dalam satu negara itu akan diputuskan, apakah akan ada decision maker yang memutuskan apakah dia akan sumber dayanya digunakan untuk memproduksi capital goods atau akan digunakan untuk memproduksi consumer goods gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, titik A di atas ini, itu adalah menunjukkan kondisi di mana seluruh sumber daya yang ada di dalam perekonomian itu berarti habis digunakan untuk memproduksi capital goods. Di sini, semuanya dipakai buat capital goods, sementara untuk consumer goods dia 0. Sementara kalau teman-teman lihat titik B di sebelah sini, titik B ini menunjukkan kondisi di mana seluruh sumber daya di dalam perekonomian itu habis digunakan untuk memproduksi consumer goods dan tidak memproduksi capital goods. Gitu. Jadi, ya kita sebenarnya punya banyak sekali pilihan untuk menentukan di mana kita akan berproduksi. Jadi, kalau kita lihat di sini, ya sebenarnya bisa aja berarti misalnya produksi di titik sini. Misalnya titik C sini bisa pencet.
Nah, ini. Atau di titik D di sini. Di sini. Ya, atau di titik mana? Di sepanjang garis ini. Kenapa harus di sepanjang garis ini? Nah, karena apa? Karena kurva ini juga sekaligus menunjukkan batasan, gitu kan? Karena tadi kita bilang bahwa sumber daya kita itu terbatas, jadi kita nggak bisa memproduksi lebih banyak daripada apa yang kita miliki resources-nya. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada poin G di sebelah sini. Ini adalah menunjukkan titik produksi yang not attainable. Jadi kalau kita mau memproduksi capital goods sebanyak ini, segini, dan kita mau memproduksi consumer goods sebanyak ini ada di luar frontiernya. Frontiernya kan ini ya. Nah ini, ujung luarnya ini. Titik G ini ada di luar frontiernya. Dan itu berarti menunjukkan kombinasi produksi yang tidak bisa dicapai karena sumber daya kita nggak ada. Gitu. Nah, sebaliknya apa? Sebaliknya kan sebenarnya kita juga bisa kan. Misalnya produksinya di sini aja, misalnya di F. Gini. Nah, tapi titik F ini nunjukin apa? Kalau misalnya kita sumber dayanya ada, kenapa kita harus produksi di titik F? Gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, nah ini ya. Di sini kita bisa lihat bahwa, kalau di sini dia pakai titik D. Nah, titik D di sini yang ada di dalam kurva ini itu menunjukkan bahwa perekonomiannya itu menggunakan sumber dayanya secara tidak efisien. Jadi, kalau misalnya ekonomi itu beroperasi dengan kondisi full employment, artinya semua orang yang mampu bekerja dan berada di angkatan kerja itu bekerja, artinya ekonomi kita operating with full employment of its land, labor, capital, and resources ini. Jadi semua sumber dayanya itu dipakai dalam full employment, semuanya kepake dengan efisien, itu kita akan ada di frontiernya ini. Tapi kita bisa produksinya di dalam, tapi berarti kita memproduksi secara tidak efisien. Apa penyebabnya? Ya macam-macam, ada unemployment misalnya, atau ada mismanagement dari penggunaan sumber daya itu, dan lain-lain gitu. Jadi banyak penyebabnya kenapa ekonomi kita kadang-kadang tidak berproduksi dan ya most likely nggak akan pernah sih sebenarnya fully efisien itu juga hipotetik sebenarnya ya. Nanti kalau teman-teman belajar di makroekonomi sebenarnya itu akan dibahas lebih lanjut. Tapi kalau kita lihat di sini ya sebenarnya kalau kita ada di titik di dalam sini itu menunjukkan kondisi yang tidak efisien. Sumber daya kita digunakan secara tidak efisien, sedangkan kalau yang di luar ini itu berarti ya not attainable. Yang paling baik adalah kita memilih salah satu titik di frontier ini, entah di sini atau di sini atau di sini atau di sini. Ya, atau di sini atau di sini gitu. Yang semua sumber daya digunakan secara efisien. Mbak, Yap. mau nanya, itu kenapa persamaannya garisnya melengkung yang nggak membentuk linear? Ya, itu ada penjelasannya kenapa garisnya melengkung. Karena ada di sini sebenarnya. Itu terkait dengan opportunity cost kita tadi. Terkait dengan opportunity cost. Jadi, ini kan kurva ini itu tadi menunjukkan kan seberapa sumber daya yang kita miliki itu bisa digunakan untuk memproduksi. Pilihannya bisa macam-macam. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah ini misalnya ini kurvanya ada angkanya. Teman-teman kan selalu punya pilihan kan. Apakah teman-teman mau produksi misalnya di titik A, atau produksi di titik B, atau di titik C, atau D, atau E. Gitu. Misalnya ya, misalnya sekarang kita itu ada di titik E. Misalnya kita sekarang ada di titik E, kita artinya produksi 550 gandum dan 300 jagung. Nah, teman-teman tadi ya, kita bisa pindah ke titik lain. Misalnya
kita mau pindah ke titik D. Nah, tadi kenapa kita bilang bahwa production possibility frontier ini menunjukkan konsep kelangkaan? Ya tadi, karena kan kita tahu ada titik G di luar yang not attainable, yaitu berarti barang dan jasa yang ada itu terbatas untuk memproduksi. Nah, tapi di sini kita juga bisa lihat bahwa kalau kita mau pindah dari titik E ke titik D, artinya kita kan mau menambah produksi jagung, ya kan? Dan ketika kita mau menambah produksi jagung, itu kita harus mengurangi produksi gandum. Gitu. Jadi untuk menambah jagung sebanyak 100, dari 300 jadi 400, pindah dari titik E ke titik D, kita harus mengorbankan 50 gandum. Gitu. Makanya ini kurva ini juga bisa menggambarkan trade-off kan tadi, bahwa kita nggak bisa punya semuanya. Kalau kita mau, kalau kita ada di dalam frontiernya itu, kalau kita mau nambah produksi salah satu barang, kita harus mengurangi produksi dari barang lain. Nggak bisa dapat semuanya. Nah, itu adalah konsep trade-off yang ditunjukkan sama production possibility frontier. Tapi ada satu lagi konsep, yaitu tadi, itu juga opportunity cost kan sebenarnya, trade-off dan sekaligus opportunity cost. Kenapa? Ya, biaya dari memproduksi jagung sebanyak 400, nambah 100 ini, itu nggak hanya nambah biaya untuk memproduksi ininya aja, tapi juga menunjukkan opportunity cost, bahwa kita harus mengorbankan produksi gandum sebesar 50. Makanya dia menunjukkan konsep opportunity cost juga, si kurva ini. Nah, terkait dengan pertanyaan yang tadi, kenapa dia bentuknya melengkung? Ya, sebenarnya itu bisa di logik kayak gini. Kita bisa lihat ya, gini, misalnya kalau kita tadinya kita masih punya banyak gandum nih, kita punya banyak gandum di sini, terus kita lihat di sini kan, kalau kita nambah ini sebanyak 100, ini kan naiknya itu adalah 100. Di sini kita hanya perlu ngurangin itu 50. Nah, tapi beda kalau teman-teman lihat di sini, kita pindahnya dari titik B ke titik A, misalnya. Pada titik B, ini kita cuman punya, ini 200 kan, gandum 200. Terus, teman-teman cuman di sini naik, ini jagungnya itu 650, dari 650 pindah ke A, itu berarti nambahnya 50. Yang ini berkurangnya 100. Ini nunjukin apa? Bahwa ketika misalnya kita semakin sedikit punya gandum, itu kan kita semakin berat kan untuk mengorbankannya. Kalau tadinya kita punya banyak gandum, ya udah kita korbanin untuk memproduksi yang lain. Tapi semakin sedikit kita punya, itu kita semakin berat untuk mengorbankan itu. Jadi kalau dilihat di sini dari titik B ke titik A, ya udah, kalau di sini mengorbankan 100, itu paling kita nambahnya 50. Jadi ya, ini menunjukkan ini, bahwa ada namanya law of increasing opportunity cost, bahwa semakin semakin kita ke sana nih, kalau kita mau memproduksi jagung, semakin kita bergerak ke sana, itu opportunity cost-nya itu semakin besar. Biaya untuk memproduksinya itu semakin, ya, opportunity cost-nya. Karena untuk memproduksi tambahan jagung, dengan gandum kita yang sekarang udah semakin sedikit, itu kan cost-nya jadi makin gede. Gitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya kita mau memproduksi gandum, opportunity cost-nya itu akan semakin gede, semakin kita bergerak ke sana. Gitu. Itulah yang kenapa kurvanya itu bentuknya melengkung, dia jadi nggak lurus, karena ada konsep ini, increasing opportunity cost ini. Mbak,
Ya. Kan kalau yang di garis frontiernya itu kan itu yang paling efisien. Tapi di antara titik A, B, C, D, E itu ada nggak yang paling efisiennya? Nah, antara titik A, B, C, D, dan E itu nanti ada penentuannya lagi. Nanti kalau teman-teman belajar, jadi ini kan adalah dari sisi production ya. Jadi production possibility frontier itu menunjukkan dari sisi production. Karena tadi kan pertanyaan dasarnya itu adalah pertama ini kan, apa yang akan diproduksi? Tadi kan, apakah kita mau memproduksi consumer goods atau producer goods misalnya. Terus bagaimana itu diproduksi nanti teman-teman akan belajar di produser, misalnya harus pakai berapa capital, pakai berapa labor misalnya. Nah, tapi kan permasalahannya itu belum selesai. Di sini, ini kita belum bicara tentang sisi konsumen. Nanti kalau teman-teman belajar, jadi dari ini adalah production possibility frontier. Nanti kalau teman-teman di mikroekonomi belajar lebih lanjut tentang consumers, teman-teman akan punya kurva yang namanya indifference curve, itu dari sisinya konsumen. Dan nanti dia akan kayak gini nih. Nah, jadi ini adalah society indifference curve misalnya. Society indifference curve. Nah, kayak gini. Jadi titik yang paling optimal nanti kalau teman-teman belajar itu akan terbentuk di persinggungan antara PTF dengan ya kurvanya konsumen ini. Nah, jadi gimana yang paling baik ya nanti tergantung kalau preferensinya konsumennya itu bentuknya begini, ya lebih baik di sini. Kalau preferensinya lebih baik di sini, ya nanti lebih baik di sini. Gitu. Tergantung konsumennya. Dan bisa juga nanti teman-teman akan belajar lebih lanjut di chapter 16 tentang general equilibrium. Bisa juga kalau ternyata preferensinya konsumennya nggak di situ, ternyata preferensi konsumennya ternyata adanya di sini. Wah, kan nggak bisa kan kita beli, kita nggak bisa produksi nih dengan perekonomian kita sekarang. Ya nanti berarti kita impor gitu caranya bacanya. Jadi kalau production possibility frontier ini sebenarnya ya dia baru ngelihat satu sisi ya, kita baru lihat sisi produsen di sini, makanya namanya production possibility frontier. Nanti untuk tahu titik mana yang paling baik di antara semuanya, di titik mana kita harus berproduksi perekonomiannya, nanti dia harus digabungkan dulu dengan sisinya konsumen yang akan dipelajari di general equilibrium. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup jelas? Cukup jelas, Mbak. Cukup, Mbak. Oke. Nah, kalau cukup jelas, sekarang coba kita lihat ini. Kira-kira ini yang mana yang benar ya? Yang mana kira-kira jawabannya? Iya, yang mana, Mbak? Tadi udah mau jawab kayaknya. Kan mau yang cukup jelas. Bukan kamu yang ditanya. Anak gue ikut-ikutan. Yang B bukan ya, Mbak ya? Yang B, kenapa? Yang dikorbankan buat manufakturnya lebih besar yang dari E ke F daripada B ke C.
Ya, betul ya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat ya bahwa kita kan mau lihat sebenarnya peningkatan 10 ton dari production of farm goods. Jadi kita lihat di sini, ini kan farm goods ada yang di bawah sini. Pengorbanannya lebih besar yang mana? Antara titik B dan C dan E dan F. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kalau misalnya kita mau nambah agricultural product dari 10 ke 20 di sini, ini kan deltanya 10. Ternyata dari B ke C itu yang harus kita korbankan, ini adalah minus 50. Gitu. Nah, ternyata kalau dari E ke F, ini kan nambahnya sama-sama 10 ya. Deltanya 10, ini ditambah. Tapi ternyata yang harus dikorbankan itu lebih besar. Turunnya, berarti ini berapa? 180 ya. 180 gitu. Nah, makanya kita bilang bahwa production of farm good, peningkatan 10 dari production of farm good itu akan membutuhkan pengorbanan manufacturing goods yang lebih besar kalau kita pindahnya dari titik E ke titik F dibandingkan dari titik B ke titik C. Gitu. Kita bisa lihat dari sini. Gitu. Ya sama kayak yang tadi udah gue jelasin juga ya, bahwa kalau misalnya kita lihat dari sisinya agricultural product, ya bergerak dari sini ke sini itu akan memberikan opportunity cost yang lebih besar. Sementara kalau kita bicaranya adalah manufacturing product, bergerak dari sini ke sana itu akan memberikan opportunity cost yang lebih besar. Gitu. Dan teman-teman juga bisa perhatiin satu hal lagi di sini, bahwa kalau kita bicara tentang production possibility frontier ini, slope-nya, ini kan dia kurvanya bentuknya melengkung ya. Slope-nya itu apa? Slope-nya itu kan ini ya. Ini dia selalu negatif. Jadi kalau teman-teman lihat, dia slope-nya akan selalu negatif. Slope PPF. Ya itu menunjukkan apa? Menunjukkan trade-off tadi. Bahwa kalau kita mau nambah sesuatu, kita harus ngurangin yang lain. Nggak bisa nambah. Gitu. Makanya slope PPF itu akan selalu dia negatif. Dan negatifnya seperti apa? Ya dia akan increasing. Semakin kita ke sana, opportunity cost-nya itu akan semakin besar. Jadi slope-nya itu juga makin curam kan. Kalau tadinya misalnya di titik ini slope-nya segini, gitu kan. Nah di titik F ini slope-nya makin curam dia, gini kan. Gitu. Ya, gue suka kepencet gini deh. Gitu. Oke. Ada yang nggak jelas kenapa ini jawabannya B tadi, ini benar ya? Oke. Ada yang mau ditanya? Nggak ada, cukup jelas. Kalau gue terlalu cepat juga bilang aja ya. Gue kadang kalau ngomong suka gitu kayak kereta api. Oke, satu lagi. Coba yang ini. Oh, ini jawabannya apa kira-kira? Ada yang tahu jawabannya? Halo. C kayaknya. Iya. Kenapa? Dari poin D
ke B karena Iya, apa? gitu B. Itu kan masih di kurva yang satu, itu kan ada kurvanya dua, jadi dia nggak geser, jadi apa? Tetap ini ya. Oke. Ada yang punya jawaban lain? B. B. Kenapa? Sama kayak penjelasan yang awal tadi nggak sih? Kan kurvanya satu kurva yang sama ya. Mhm. Terus makin naik ke atas dia ada bergeser dari D ke B, jadinya si opportunity cost untuk capital itu makin nambah. Oke. Benar ya, jadi jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Ya karena tadi betul. Jadi kenapa bukan yang C? Karena kan gini, betul memang dia nggak shift kurvanya ya, dia masih ada di frontier AE, ya kan? B dan D ini masih ada di frontier AE. Nah, tapi apa? Tapi kalau kita lihat bahwa opportunity cost itu kan sebenarnya menunjukkan slope tadi kan. Jadi kalau tadi teman-teman lihat di gambar yang ini, slope dari titik-titik ini itu menunjukkan opportunity cost-nya. Jadi kalau di titik ini kan slope-nya curam. Kalau di titik ini itu kan slope-nya landai. Kalau curam menunjukkan berarti opportunity cost-nya gede. Kalau misalnya dia landai, dia opportunity cost-nya kecil gitu. Dilihat relatif tuh yang ini ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat di sini, antara titik B dan titik D itu jelas punya slope yang berbeda. Jadi yang ini akan lebih curam kan ketimbang yang ini. Jadi meskipun dia ada dalam satu kurva yang sama, kita harus ingat bahwa slope dari PPF itu di setiap titik itu berubah kayak tadi. Dia increasing kan, dia ada increasing opportunity cost. Seiring dengan kalau kita bicaranya consumer goods, berarti seiring dengan dia bergerak dari titik ini ke titik ini, itu slope-nya akan makin curam. Gitu, opportunity cost-nya akan makin besar di dalam satu kurva. Jadi itulah kenapa jawabannya bukan yang C. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Kenapa yang A bukan? Karena tadi ya, kalau yang A kan dia bilang kan kita lihatnya dari sisinya consumer goods nih. Apakah opportunity cost dari building more consumer goods itu meningkat kalau kita pindah dari titik D ke titik B? Ini kan ke sana kita. Enggak ya, karena yang A akan jadi benar kalau kita pindahnya dari titik B ke titik D. Jadi opportunity cost untuk memproduksi consumer goods itu akan meningkat kalau kita pindahnya dari B ke D. Tapi kalau yang ditanya adalah dari B ke D, ya berarti bukan. Nah, jadi yang benar adalah B. Kita punya di sini dia lihatnya dari sisi capital goods kan. Dan kalau kita lihat capital goods-nya ada di sebelah sini. Opportunity cost dari membangun capital goods itu akan meningkat dari kalau kita bergerak dari sini ke sana, gitu. Jadi benar nih, ketika kita pindah dari titik D ke titik B, itu artinya opportunity cost dari memproduksi lebih banyak capital goods itu meningkat. Di jawabannya sih. Oke, ada yang mau pertanyaan sampai sini? Mau tanya dong, itu jadi penasaran kira-kira yang bisa bikin apa kurva frontiernya geser itu apa ya? Nah, itu nih, itu ada di sini. Ini pada ya, begitu ceritanya. Memang sengaja slide-nya dibikin untuk kayak gitu. Oh, itu bisa shifting. Apa yang menyebabkan dia shifting? Itu adalah ini. Yang menyebabkan dia shifting adalah economic growth. Jadi, perekonomian kita tuh kan nggak berhenti sampai di situ aja kan. Sampai di satu titik, itu kita bisa menciptakan sebenarnya. Ada total increase dari total output di dalam ekonomi. Jadi, kalau kita menciptakan resources baru dan lain-lain, ya, itu kemudian kita bisa menggunakan kan barang yang kita produksi itu untuk jadi resources baru lagi dan seterusnya. Dan itu adalah apa yang ditunjukkan dengan economic growth. Nah, jadi ya economic growth atau increase in productivity. Kalau produktivitas kita dalam menggunakan sumber daya tersebut meningkat, teknologi produksinya juga jadi lebih baik misalnya,
dengan sumber daya yang ada yang kita punya sekarang, kita bisa memproduksi lebih banyak. Itu yang akan bisa mengakibatkan shifting pada kurva production possibility frontier gitu. Jadi ya kita bisa lihat di sini, bisa kayak gitu. Gitu ceritanya. Ya banyak sih, intinya kalau sumber dayanya naik, jumlah sumber dayanya naik, jadi kita memproduksi barang yang bisa kita gunakan untuk produksi kembali itu akan naik tuh kayak gini, bisa shifting ke atas. Begitu juga kalau produktivitas kita dalam menggunakan sumber daya tersebut meningkat, itu juga bisa mengakibatkan shifting dari production possibility frontier. Ya jadi intinya ya tadi kita semua konsep yang tadi tentang kelangkaan, opportunity cost, decision making dan lain-lain, scarcity, choice, opportunity cost itu adalah yang kita gunakan untuk menjawab 3 pertanyaan dasar dari ilmu ekonomi tadi, yaitu apa yang akan diproduksi, bagaimana dia akan diproduksi, dan siapa yang mendapatkannya. Jadi 3 pertanyaan ini itu adalah apa yang akan kita jawab dengan menggunakan konsep dasar tadi, scarcity, choice, opportunity cost. Jadi given resources yang terbatas, bagaimana kita society itu akan menjawab ketiga pertanyaan ini. Itu kira-kira economics. Oke, sampai sini ada yang punya pertanyaan terkait yang tadi? Oke, kalau nggak ada, kita akan lanjut ke tools yang akan kita banyak pakai selama belajar di sini. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, mungkin juga beberapa mungkin sudah familiar, di dalam analisis sebuah ilmu, nggak cuma di dalam ilmu ekonomi, itu kita mengenal 2 tipe reasoning. Yang pertama itu adalah inductive reasoning, yang kedua adalah deductive reasoning. Apa itu inductive reasoning? Kalau inductive reasoning tuh kita ngelihat bukti-bukti, jadi kita observasi, terus kita membuat generalisasi dari observasi itu, dan kemudian digunakan untuk menciptakan sebuah teori. Terus ada tipe reasoning yang lain, yaitu deductive reasoning. Kalau deductive reasoning apa? Deductive reasoning tuh bedanya dia berangkat dari teorinya dulu. Jadi ada basic postulate-nya, terus digunakan untuk memprediksi, terus habis itu kita lihat apakah sesuai nggak prediksinya si teori itu sama dunia nyata. Menurut teman-teman, ilmu ekonomi lebih ke induktif atau deduktif? Deduktif. Ya. Ada yang punya jawaban lain? Kenapa deduktif? Nggak tahu sih, cuma kemarin sempat pas kuliah terakhir sama siapa ya, Pak Nurpolis. Kayak kalau misalkan kita bikin perhitungan matematis gitu, terus kalau ternyata dia itu signifikan tapi nggak terlalu relevan sama teorinya, tetap yang diutamain teori, apa yang relevan sama teori dulu gitu daripada hasil matematisnya gitu. Tapi nggak tahu sih, cuma tebakan doang. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Induktif juga bisa sih sebenarnya, karena ada depresi besar 1923 sampai 1933 ya. Pas itu. Jadi deduktifnya di rethinking lagi, akhirnya induktif mulai dipakai. Ya. Jadi memang ada kalau gue bisa bilang, ini sebenarnya kalau teman-teman tertarik sama yang kayak gini, teman-teman belajarnya di filsafat ilmu ekonomi. Nah, memang ilmu ekonomi itu sekarang itu lebih ke deduktif. Dia more to deductive reasoning. Jadi kita punya basic postulate kan sebenarnya, kayak law of demand, nanti teman-teman akan belajar juga
Jadi itu adalah law yang inexact sebenarnya kan. Jadi permasalahan di dalam ilmu ekonomi sekarang itu adalah bahwa kita nih sebuah ilmu yang ada di tengah-tengah kan. Kita exact enggak, tapi berusaha untuk jadi exact gitu. Jadi sesuatu yang exact. Nah, jadi di situ ada inexactness itulah yang membuat ekonomi itu jadi agak abu-abu gitu. Nah, ekonomi itu sebenarnya ada di deductive reasoning, betul tadi ya. Kita punya basic postulate, nanti kita lihat si postulate itu sesuai nggak dengan dunia nyatanya. Kita lihat nih, misalnya kita punya teori begini, nanti hasil econometrics itu menunjukkan begini. Oh, terus kalau ternyata hasil econometricsnya menunjukkan bahwa kok ternyata orang-orang tidak berperilaku sesuai dengan teorinya. Oh, ternyata kita nggak bisa loh langsung serta-merta bilang bahwa teorinya salah. Kita akan dilihat bahwa, oh ternyata masyarakat di sini itu punya karakteristik begini, karakteristik begitu yang mungkin nggak sesuai dengan postulat dasarnya. Itu ada asumsi-asumsinya misalnya, kayak gitu. Nah, tapi betul tadi bahwa sekarang tuh juga banyak yang cabang ilmu ekonomi yang menggunakan inductive reasoning. Jadi kalau teman-teman belajar, kalau teman-teman tertarik, salah satu cabangnya dari mikroekonomi adalah behavioral econ. Di behavioral econ tuh kita banyak pakai inductive reasoning. Jadi benar-benar belajarnya dari observasi, lab, eksperimen, kemudian digeneralisasi untuk menciptakan sebuah teori yang agak bertentangan misalnya sama postulat yang selama ini kita pelajari gitu. Jadi betul ini dipakai dua-duanya. Mungkin sebenarnya harusnya ini saling melengkapi ya, meskipun sebenarnya agak kadang-kadang hasil induktif dan hasil deduktif itu agak bertentangan, tapi ini sebenarnya bisa saling melengkapi. Dan sebenarnya itulah yang membuat ilmu ekonomi itu menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa gue bilang menarik? Ya karena kita nggak bisa punya satu suara. Untuk sebuah isu, itu suara tuh bisa macam-macam gitu. Bahkan induktif, deduktif kayak gini, saking ilmu ekonomi adalah ilmu yang inexact, kita bisa punya pendapat yang berbeda terhadap satu isu gitu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat nanti, teman-teman akan di dalam mikroekonomi ini kita akan banyak menggunakan ada yang mau tanya tadi? Tadi kayak putus-putus. Suara gue putus-putus nggak? Enggak kan ya? Enggak kok Mbak, lancar. Oke, jadi kalau nanti dalam mikroekonomi teman-teman kan kita akan banyak sekali menggunakan grafik ya. Tools utama kita adalah model dalam bentuk grafik. Nanti beberapa ada equations juga. Nah, tapi teman-teman harus sadari di situ bahwa ketika kita belajar model dalam bentuk grafik, itu model itu dibangun dengan berdasarkan sebuah asumsi. Jadi teman-teman harus tahu ada asumsi-asumsi dasarnya. Misalnya rationality. Kita mengasumsikan manusia itu rasional. Terus kita mengasumsikan bahwa ada yang mau tanya? Masih putus. Enggak deh. Enggak ada Mbak. Iya. Gue tadi kayak mendengar ada yang mau tanya kayaknya, tapi terus putus-putus. Jadi di sini teman-teman harus sadari bahwa semua model yang kita bangun nanti itu adalah didasarkan pada asumsi, gitu. Memang namanya art of scientific thinking itu adalah menentukan asumsi apa yang akan digunakan. Jadi biasanya asumsi dasarnya pertama itu pasti adalah rationality. Ini adalah asumsi basic assumptions yang kita pakai tadi, rational people think at the margin. Yang kedua, basic assumptions kita adalah ceteris paribus. Ini.
Jadi biasanya kita akan pakai dua asumsi dasar ini dalam setiap model yang kita pelajari. Jadi kalau nanti teman-teman lihat bahwa di dunia nyata itu kemungkinan itu nggak kayak gitu. Oh, misalnya ini ya, law of demand bilang bahwa kalau harga barang naik, harusnya permintaan tuh turun. Quantity demanded, bukan permintaan. Quantity demanded tuh harusnya turun. Ah, enggak tuh, barang itu tuh nggak kayak gitu. Nah, itu bukan berarti law of demand yang salah. Tapi karena ada asumsinya yang tidak terpenuhi, gitu. Ketika salah satu asumsi tidak terpenuhi, itu mengakibatkan di dalam dunia nyata, manusia ternyata terobservasi tidak berperilaku sebagaimana yang dipostulatkan oleh law of demand, gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati di situ ya. Kita harus lihat asumsi mana yang tidak terpenuhi. Oh, ketika misalnya ternyata itu cuma berlaku untuk barang yang sifatnya normal, gitu. Kalau barang yang sifatnya lovable good, misalnya nanti kita akan belajar nanti siang, ternyata orang itu akan beli lebih banyak, gitu. Kalau misalnya harganya naik, misalnya kayak gitu. Dan itu berarti kita menciptakan model lain dengan set asumsi yang berbeda, gitu ceritanya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat kita bisa akan punya banyak sekali model, apalagi kalau nanti kita belajar soal market. Kalau teman-teman belajar soal market, nanti kita akan bongkar satu persatu. Dari modelnya yang paling dasar, yaitu model pasar persaingan sempurna, asumsi-asumsinya tuh ideal semua. Kalau nanti teman-teman tahu di persaingan sempurna itu ada asumsi pertama, barangnya banyak penjual dan pembeli. Kedua, asumsinya adalah barangnya homogen. Ketiga, informasinya perfect. Keempat, free entry dan free exit. Kelima, dia adalah price taker. Dan itu adalah asumsi yang sangat ideal. Nah, nanti asumsi-asumsi ini akan kita lepas satu-satu kan. Kalau misalnya barangnya nggak homogen, apa yang terjadi? Oh, dia jadi monopolistik. Oh, ternyata kalau penjual dan pembelinya nggak banyak, dia jadi oligopoli gitu. Jadi, belajar mikro dan model-modelnya itu intinya adalah bagaimana kita menggunakan asumsi yang ideal, terus kemudian kita melepaskan asumsi satu persatu. Semakin banyak asumsi yang dilepaskan, dia akan makin mendekati realita. Tapi permasalahannya apa? Ketika kita makin mendekati realita, generalisasinya makin kurang kan. Jadi sebenarnya artnya dari economics itu adalah yaitu seberapa banyak asumsi yang harus dimasukin, seberapa banyak asumsi yang dilepas, seberapa banyak kita masih bisa menangkap patternnya, tapi dia cukup dekat dengan realita. Nah, kayak gitu. Jadi intinya itu adalah yang akan kita pelajari di sini. Jadi kalau nanti teman-teman lihat banyak kita pakai grafik dan lain-lain, ya yang pertama harus disadari adalah bahwa itu kita bangun dengan didasarkan pada assumptions. Dan assumptions yang berbeda bisa menghasilkan predictions yang berbeda juga, gitu. Nah, tapi ya itu tadi, kenapa kita simplifikasi ya? Karena dengan mensimplifikasi reality itu ke dalam model ini, ya kita bisa membantu pemahaman kita atas dunia yang kompleks gitu. Dan mikroekonomi itu masih basic banget ya, dasar. Jadi model-model dasar itu akan dipelajari di mikroekonomi. Tentu di dalam mikroekonomi nanti yang akan kita pelajari mungkin adalah model-model yang ideal. Makanya nanti teman-teman pasti akan lihat, oh kok di kenyataannya nggak gitu. Tapi nanti model-model yang lebih yang lebih realistik, yang asumsinya lebih realistik, itu akan teman-teman pelajari di mata kuliah selanjutnya setelah mikroekonomi. Gitu. Tapi mempelajari basic konsepnya itu penting untuk membuat teman-teman grasping the idea sebenarnya apa sih ini semua. Ada yang mau ditanya? Nah, itulah tadi kenapa gue mau mulai penjelasan gue dengan memperlihatkan bahwa yang namanya ilmu ekonomi itu penuh perdebatan. Kita nggak pernah akan bisa punya satu pandangan yang sama tentang suatu hal. Ekonom tuh bisa punya beda pendapat, karena ini bukan suatu ilmu yang exact. Nah, misalnya aja kayak gini.
Coba teman-teman lihat dua pernyataan ini. Apa sih perbedaan dari kedua pernyataan ini menurut teman-teman? Apa kira-kira perbedaan antara yang pertama dan yang kedua? Izin jawab. Iya, silakan. Buat yang pertama itu minimum wage laws cause employment itu lebih ke model ekonomi yang positif. Jadi maksudnya menerangkan kondisi yang saat ini gitu. Kondisi kita. Sementara untuk pernyataan kedua itu lebih ke government should raise the minimum wage, itu lebih ke ekonomi normatif. Jadi ada pandangan subjektif atau value judgment gitu. Ya, betul ya. Jadi memang kalau kita lihat di sini di dalam basic principle dari policy design itu adalah bahwa kita harus tahu bahwa di dalam ilmu ekonomi itu kita mengenal dua statement. Yang pertama adalah positive statement, dia sifatnya deskriptif, dan kita punya normatif statement yang sifatnya itu adalah preskriptif gitu. Jadi kalau positive statement itu adalah claim about how the world works, sedangkan kalau normative statement itu adalah how the world should gitu, should gimana, jadi bagaimana seharusnya gitu. Nah, itulah kenapa orang tuh bisa berbeda pendapat untuk satu isu aja. Karena apa? Karena minimum, misalnya ya kalau gue bahas di dalam kasus minimum wage ini aja, ini kan adalah positive statement ya. Ini secara teoritis itu klaim mengenai bagaimana dunia bekerja. Minimum wage itu mengakibatkan unemployment, itu debatable. Kenapa? Kira-kira. Bahkan ini belum masukin pendapat kan, belum masukin opinion sebenarnya harusnya gimana. Kita baru bilang bahwa minimum wage mengakibatkan unemployment. Itu aja debatable. Kenapa? Nanti kalau teman-teman belajar tentang pasar tenaga kerja, teman-teman akan lihat bahwa betul minimum wage akan mengakibatkan unemployment kalau pasar tenaga kerja kita itu sifatnya adalah persaingan sempurna. Kalau pasar tenaga kerja kita sifatnya persaingan sempurna, maka mengadakan sebuah minimum wage itu akan mengakibatkan unemployment. Tapi kalau misalnya pasar tenaga kerja kita itu sifatnya monopsoni, ada degree of monopsoninya, artinya perusahaan itu punya posisi tawar yang lebih tinggi daripada pekerjanya, maka minimum wage justru bisa loh meningkatkan employment gitu, kalau ditetapkan dengan benar. Kalau ditetapkannya salah ya tetap aja mengakibatkan unemployment. Tapi ada suatu situasi di mana minimum wage itu kalau dinaikin itu bisa meningkatkan employment pada kondisi di mana pasar tenaga kerja kita sifatnya monopsoni. Jadi itu dulu, bahkan secara positif aja, itu orang bisa berbeda pendapat loh, gitu. Ekonom tuh bisa berbeda pendapat. Kalau teman-teman cari nanti jurnal-jurnalnya yang menganalisis sebenarnya pasar tenaga kerja di Indonesia ini sifatnya lebih ke monopsoni atau lebih ke persaingan sempurna. Ya, itu debatable banyak gitu. Jadi dari segi positif aja, metode apa yang dipakai dan lain-lain itu bisa membuat ekonomi itu punya pendapat yang berbeda terhadap suatu isu. Belum kalau kita masuk ke dalam normatif statement-nya.
apakah seharusnya kita naikin minimum wage atau enggak? Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita udah bicara seharusnya itu akan sangat tergantung sama nilai-nilai, ya kan? Nilai apa yang dianut oleh si policy maker. Coba kita lihat yang ini. Ini ceritanya ada orang A dan orang B itu keluarga A dan keluarga B mau ngambil air dari sumurnya kota. Ya udah masih pakai sumur ya, contohnya jadul amat. Nah, tapi perlu ada biaya maintenance. Gimana caranya? Ceritanya mereka mau si kota ini itu mau imposing pajak tax. Ada 3 policy options. Menurut teman-teman yang mana yang paling oke? Opsi pertama dia pakai property tax. Opsi yang kedua pakai lump sum tax, langsung dibayar di awal. Kenanya sama. Kedua keluarga sama aja. Enggak. Kalau yang pertama ini kan tergantung propertinya ya. Kalau orang kaya rumahnya propertinya value-nya gede, dia akan kena pajak lebih besar. Kalau yang ini lump sum tax itu dua-duanya itu kena pajak yang sama. Nah, yang ketiga ini pakai income tax. Kira-kira yang mana yang paling tepat? Polisi ketiga, Mbak, income tax. Kenapa? Dengan gaji yang lebih tinggi, kemungkinan dia punya pengeluaran yang lebih tinggi, kemungkinan di rumahnya dia punya banyak peralatan yang membutuhkan air, dan dia membutuhkan lebih banyak air ya dari sumur. Oke. Tapi coba ya kalau pakai income tax, kita perlu nggak mempertimbangkan, misalnya mungkin si A itu punya income yang lebih gede, tapi itu adalah karena dia bekerja lebih banyak dibandingkan B. Dia rajin loh, produktivitasnya tinggi, makanya dia gaji lebih gede. Terus kita pajakin dia karena dia rajin. Gimana? Jadi nggak ada pilihan kebijakan persentase dari penggunaan airnya per rumah nggak ya? Ya, bisa aja sih ditambahin, Nah, tapi overall apa intinya? Overall adalah sebenarnya nggak ada jawaban benar dan salah dalam hal ini kan. Kalau kita udah bicara tentang kayak gini, yang mana yang seharusnya, yang mana yang lebih baik, itu kan tergantung ya. Tergantung pada sebenarnya di sini ada nih kata kuncinya itu apa? Ini dia kata kuncinya sebenarnya. Ketika kita udah sampai di pernyataan-pernyataan normatif kayak gini, itu akan sangat tergantung pada apa yang kita sebut fair, gitu. Apa yang disebut fair? Nanti teman-teman kalau di kuliahnya, nanti teman-teman akan belajar bahwa kita punya social welfare, itu kita punya konsep ada utilitarianism, kita punya egalitarianism, dan macam-macam yang itu akan menentukan sebenarnya yang mana gitu, yang seperti apa yang disebut dengan fair gitu. Karena tergantung negaranya tujuannya apa, kotanya ini maunya apa yang dia sebut dengan fair, yang mana yang lebih baik, itu akan sangat tergantung pada nilai itu tadi. Itulah kenapa kita sebut ini normative statement kan, tergantung pada value apa yang dimiliki oleh decision maker-nya. Gitu. Makanya ya ini tadi intinya bahwa ekonomis
sebagai grup itu kita sering dikritik karena kita memberikan conflicting policy advice. Karena bahkan dari sisi positifnya aja tadi ini, differences in scientific judgment itu bisa mengakibatkan ya tadi dari segi positifnya aja itu sudah berbeda gitu. Belum masuk ke differences in value-nya. Gimana kita mendefinisikan fair, bagaimana kita mendefinisikan unfair, economic system apa yang dipakai, siapa yang punya power untuk influencing dan make decisions gitu. Jadi ini sebenarnya nanti kalau di kuliahnya teman-teman akan mendapatkan materi tentang ini secara lebih balance. Mikroekonomi itu akan lebih mempelajari tentang yang ini. Tapi nanti teman-teman kan ada mata kuliah lain ya tentang pengambilan kebijakan dan lain-lain yang akan lebih banyak membahas soal ini. Mungkin di policy design berarti ya, analisis kebijakan nanti akan dipelajari lebih lanjut. Gitu. Nah, yang menarik apa? Nah, ini ada 10 propositions yang most economists to agree. Tadi kan gue bilang ya, bahwa ekonomis tuh untuk satu hal aja, untuk satu isu aja itu bisa nggak setuju, banyak nggak setujunya. Yang sebagian bilang A, sebagian bilang B, sebagian bilang C. Tapi ada hal-hal yang kita tuh most likely agree. Pertama adalah tentang ini. Teman-teman bisa baca sendiri ya di sini misalnya kalau kita ngasih batas atas pada sewa itu akan reduce quantity dan quality of housing. 93% setuju. Tarif dan impuls kuota itu biasanya mengurangi economic welfare. Itu 93% setuju. Exchange rate flexible dan floating itu akan bisa lebih efektif. Itu 90% setuju. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada hal-hal yang meskipun tadi banyak conflicting, tapi ternyata ada hal-hal yang kita bisa setuju juga. Meskipun gue nggak yakin sih, karena kalau di sini kayaknya tarif dan import kuota mungkin kalau di Indonesia kayaknya kita agak ada bagian masuk ke yang 7% mungkin ya. Gitu. Tapi most likely ekonom akan setuju dengan hal ini. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri lebih lanjut. Ya, jadi itulah intinya basic dari policy design itu adalah dia tadi di microeconomics itu adalah basicnya. Kita belajar basic policy design dari sisi positive science gitu sebelum nanti masuk ke normative science-nya. Nah, jadi karena gimana cara kita untuk menjadi decision maker yang baik ya dalam economic framework itu adalah bahwa pertama ya kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya, terus kita lihat do positive analysis-nya, yang mana itu akan kita pelajari di sini di microeconomics, kita compare cost and benefit-nya, lalu kemudian kita give normative statement-nya, yang mana yang seharusnya kita lakukan. Gitu. Jadi selama teman-teman kuliah di MPKP, kenapa? Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, kenapa sih di UI kita masukin tapi di administratif di VIA juga ada kayaknya ya policy tentang policy. Tapi kenapa kita masukin ini di economics gitu? Ya tadi bahwa suatu kebijakan itu hanya akan berhasil kalau bisa mengubah behavior dari orang, dan mengubah behavior itu perlu insentif, dan itulah yang kita pelajari di sini. Itu semua adalah economics way of thinking kan. Gimana kita bisa menginfluence orang, memberikan insentif untuk membuatnya mengubah perilakunya gitu. Jadi di sini kita akan belajar bukan ke pembuatan kebijakannya secara legislasi kan sebenarnya, tapi lebih ke kontennya, kebijakan seperti apa yang paling baik, seperti apa yang second best, seperti apa yang bisa kita lakukan. Kira-kira gitu. Dan ya basicnya akan ada di microeconomics. Nah, mungkin untuk bagian terakhir dari kuliah pagi ini, mungkin teman-teman juga udah dengar dari Pak Mandala ya, mungkin sudah sempat dibahas juga, karena Pak Mandala udah ngajar macroeconomics duluan.
Jadi di dalam economics tuh kan kita memang bagi dua ya, ada microeconomics dan ada macroeconomics. Jadi ya teman-teman bisa expect apa dari kuliah ini nanti? Ya intinya kalau di microeconomics kita akan belajar tentang individual. Dia adalah branch of economics yang mengexamine functioning of individual. Individual apa? Individual decision making unit. Bisa aja dia individual people, bisa aja dia individual firms, tapi atau satu sektor gitu juga bisa. Salah satu sektor di dalam perekonomian itu masih bisa jadi sebuah individual decision making unit. Tapi kalau kita udah bicaranya macroeconomics, itu artinya kita bicara secara agregat, income, employment, output, mungkin udah di tingkat negara gitu. Jadi intinya apa ya, microeconomics nanti kita akan lihat bahwa kita akan mempelajari individual unit ini, household, firm, dan industri. Jadi kita akan ngelihat pohonnya, sementara makroekonomi itu ngelihat forestnya gitu. Dan itu keduanya saling berkaitan. Kalau teman-teman dulu gue sih sebenarnya ngerasa bahwa makro dan mikro itu sangat beda gitu. Tapi semakin kesini makroekonomi itu pendekatannya menjadi semakin mikro, karena bagaimanapun apa yang terjadi dalam tataran makro itu akan sangat ditentukan pada apa yang terjadi dalam tataran mikro gitu. Makanya ini sekarang mulai agak terlihat erat sih keterkaitan antara mikroekonomi dan makroekonomi. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya sama-sama sih, sama-sama belajar tentang production, sama-sama belajar tentang prices, sama-sama belajar tentang income, employment. Tapi kalau dalam microeconomics, kita bicara production-nya itu dari sisi individual industries dan bisnis, bicara prices-nya dari individual goods and service, bicara income-nya, ya income pribadi, employment-nya juga individual business dan industries. Sedangkan kalau di macroeconomics itu kita bicara tentang national production, aggregate price level, national income, dan employment dan unemployment dalam perekonomian as a whole gitu. Jadi itu yang membedakannya. Dan ya teman-teman juga nanti akan lihat bahwa fields of economics itu ada sangat banyak gitu. Karena tadi balik lagi ke apa yang sudah gue ceritain di awal bahwa economics is about way of thinking. Jadi itu bisa diterapkan dalam berbagai hal. Itulah kenapa branches-nya fields of economics itu akan ada sangat banyak. Tergantung pada kita mau menerapkan way of thinking tadi itu dalam bidang apa gitu. Makanya kita punya di sini ada economic development, ada history, race and gender, environmental, finance, financial economics, ada industrial organization, international econ, labor, public econ, urban, dan lain-lain gitu. Ada juga yang di sini nggak ketulis, yang paling baru branches-nya adalah behavioral econ gitu. Dan ya ada yang lebih dekat dengan macroeconomics, misalnya kalau kita lihat di sini mungkin kalau kayak industrial organizations ini akan sangat micro, international economics mungkin agak makro, labor itu akan micro, public econ itu micro, urban dan regional itu ya micro juga, sebenarnya lebih banyak yang micro sih gitu. Branchesnya akan ada sangat banyak, teman-teman bisa explore, teman-teman lebih suka yang mana untuk dipelajari lebih lanjut. Oke, intinya jadi apa? Gue bisa tutup kuliah pagi ini dengan pernyataannya Keynes di sini sebenarnya, bahwa kayak yang gue bilang, sebenarnya ekonomi itu kan simple ya. Kita tuh kayak nggak ya sehari-hari tuh kita udah melakukan itu gitu. Jadi kayaknya kita tuh belajar ekonomi sebenarnya very simple. Kita nggak perlu specialized gift, kita nggak perlu skill high order banget. Tapi sebenarnya ini juga not a very easy subject. Dia gampang, tapi yang expert di dalam economics itu cuma sedikit
gitu. Ada paradoks kan di situ. Gitu. Itu menariknya bahwa ya sebenarnya ini adalah sesuatu yang simple tapi susah. Simple tapi nggak mudah untuk bisa thinking like economics gitu. Jadi kalau kita mau jadi ekonom yang baik, ya kita harus jadi mathematician, historian, statesman, philosophers, itu semuanya kita harus punya. Karena bagaimanapun ini law yang inexact, campur-campur, kita ada exactnya, tapi ini kan sebenarnya ada ilmu sosial, kita bicara soal manusia. Ya bagaimanapun kita bicara soal manusia gitu. Jadi ya itulah, nanti kita akan lihat lebih lanjut sebenarnya apa yang akan dipelajari dalam mikroekonomi. Oke, sampai sini ada yang punya pertanyaan? Udah dulu. Saya Mbak izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan Mbak bilang kalau misalnya di pendekatan di field of economy yang contohnya international economic, tadi pendekatannya adalah lebih ke makro. Tapi kalau misalnya pendekatannya diubah jadi mikro, tapi bahasannya tetap international economics tuh masih bisa nggak sih Mbak? Karena kan di penjurusan kita kan ada international, ya maksudnya pasar internasional kayak gitu. Kalau misalnya nanti ada yang mau ngambil penjurusan itu tapi bahasannya tetap di mikro, itu bisa nggak Mbak? Contoh variabelnya kayak apa gitu nantinya? Bisa aja sih. Tapi biasanya kan kalau kita bicara international econ itu biasanya kita udah bicaranya udah di tingkat negara ya, tingkat agregat. Kecuali kita mau bicaranya misalnya produk tertentu, ekspor dari benda-benda tertentu aja, barang-barang tertentu secara spesifik, itu bisa agak mikro. Tapi kalau kita mau bicara soal import, ekspor secara umum, itu sih sebenarnya agak makro. Tapi bisa segala, karena gimana ya, sebenarnya internasional tuh agak ya gabungan ya kalau bisa dibilang. Kalau gue kadang-kadang suka bilang dia balance antara sisi mikro dan sisi makro. Kalau nanti teman-teman banyak belajar di international econ, itu akan banyak ketemu si PPF yang gue bilang ini tadi. Nah, akan belajarnya kan belajar kayak ginian kan sebenarnya. Dan itu pendekatannya sangat mikro sebenarnya kan. Berarti dia pakai tools-toolsnya microeconomic, meskipun kadang-kadang datanya data agregat gitu sih. Sejujurnya gue bukan internasional ekonomis, internasional econ gue dulu cuma dapat B-, jadi kayaknya gue kagak gue mungkin nggak terlalu tahu juga, gue jarang bahas internasional econ ya kayak gitu. Kita juga bahkan di sini punya spesialisasinya sendiri-sendiri. Gue bisa tahu sedikit tentang internasional econ, tapi ya kayak gitu, nggak terlalu tahu semuanya juga. Tapi ya kayak gitu bisa. Kalau biasanya kita bisa, kalau mau pendekatan yang agak mikro ya masuk ke industri tertentu misalnya, itu kadang-kadang bisa kayak gitu juga di internasional econ. Oke, makasih Mbak. Ada lagi yang mau ditanya? Mau tanya dong. Iya, silakan. Sebenarnya apa ya, semenjak baca-baca lagi soal ekonomi kan, yang membedakan makro dan mikro kan agregat. Nah, apa ya, saya belum terlalu paham sih kayak maksud dari agregat itu kayak gimana gitu. Mungkin boleh dijelaskan lagi agregat apa? Apakah itu agregat dari beberapa sektor atau bagaimana gitu? Betul. Jadi kalau misalnya ya, misalnya nih, biasanya kalau soal sebenarnya, nah di sini sih sebenarnya. Jadi kalau di dalam macroeconomics itu kita akan bicaranya, misalnya yang paling gampang itu adalah dari sisi harga nih, kelihatan banget. Dari sisi harga kita bicara soal agregat. Jadi kalau misalnya di macroeconomics itu kita kalau bicara harga itu kita akan bicaranya price index. Misalnya price index itu apa isinya ya IHK, bicaranya IHPB, perdagangan besar, terus ada indeks-indeks lain. Nah, tapi kalau di dalam microeconomics itu kita bicaranya benar-benar spesifik. Kalau kita lagi bicara tentang
industri apa? Kita bicara tentang industri kendaraan bermotor misalnya. Kendaraan bermotor terlalu sedikit ya. Misalnya kita bicara tentang industri barang dari rotan dan kayu. Ya udah, kita benar-benar bicara price-nya rotan. Kita bicara price-nya kayu. Kita bicara price-nya apalagi. Price-nya, jadi benar-benar per barang, ini harganya tuh kayak apa. Jadi di dalam industri itu biasanya harganya kayak apa. Ya kalau tadi kendaraan bermotor ya kita bagi harga motor, harga mobil, harga mobil merek Toyota, harga mobil merek apa gitu. Jadi benar-benar spesifik pada apa yang sedang kita bicarakan. Tapi kalau di dalam makroekonomics ya, kita pakai price index kan. Dia udah gabungan dari seluruh harga. Ya, di dalam IHK ini kan ya ada harga barang dari rotan yang masuk ke dalam sini, harga mobil yang masuk ke dalam sini. Ya, gitulah kita kalau di dalam makro. Nah, begitu juga kalau bicara soal production. Jadi kalau di dalam makroekonomics kita bicaranya kan udah output total di dalam suatu perekonomian yang berasal dari berbagai sektor. Kalau kita bicaranya masih sektoral, misalnya kita bicara sektor perdagangan, sektor ini, sektor itu, ya itu sebenarnya masuknya ke microeconomics. Karena kalau kita udah bicaranya makroeconomics itu semua udah dijadiin satu, gitu. Tapi ya itu sebenarnya enggak. Pemisahannya tuh nggak benar-benar saklek gitu, karena kayak yang tadi gue jelasin ya, bahwa semakin kesini pendekatannya makroekonomik tuh jadi semakin mikro. Dia berangkat dari microeconomic baru kemudian masuk ke dalam makroekonomik itu sendiri gitu. Jadi kalau gue bilang sih sekarang ini ya, ekonom tuh lebih banyak microeconomis daripada makroekonomis gitu. Tapi bagus juga untuk berkarir. Mungkin kalau teman-teman mau, bagus juga untuk berkarir di bidang makroeconomics karena ahlinya tuh semakin sedikit. Sekarang nih hampir semua tuh banyaknya ke mikro. Tapi dan semakin berkurang kita ahli-ahli makro gitu. Jadi kalau teman-teman mau berkarir mungkin pilihannya lebih banyak makro, tapi kalau ngelihat tentunya ya ahli makro tuh sekarang makin sedikit sih, gitu aja. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Boleh tanya apa aja tentang kuliah, tentang tahu apa yang mau. Tapi sejauh ini masuk MPKP sesuai kan ya dengan apa yang diharapkan? Atau enggak? Ternyata kok banyak banget ekonominya gitu. Enggak sih harusnya ya. Mau nanya dong Mbak? Iya silakan. Tentang PPF itu ya. Jadi kan ya, kalau kita lihat sekarang ini kan nggak tahu minggu kemarin kan harga daging itu terlalu tinggi. Terus harga telur terlalu rendah. Nah, permasalahan kita tuh apa sih? Apa pemerintah ini tidak bisa menggambar kurva PPF dengan benar sehingga ada kejadian oversupply, over demand gitu, sehingga kan tadi konsepnya kalau kita harus produksi di mana sih? Itu antara persinggungan PPF sama indifference curve ya. Nah, kan kondisinya sekarang kalau ada oversupply atau over demand itu bisa terjelaskan dari PPF dan IC itu, atau nanti itu akan terbahasnya di demand and supply? Itu nanti di demand and supply. Jadi nanti teman-teman akan lihat ya sebenarnya
apa sih kaitannya antara ini dengan demand dan supply? Nanti teman-teman kalau udah belajar di producer teori dan consumer teori, itu akan belajar bahwa kurvanya produsen itu nanti akan diturunkan sebenarnya. Jadi ada penurunannya secara grafis dan matematis menjadi sebuah kurva supply begini. Atau dari konsumen ya. Jadi kalau dari sisi konsumen ya, itu kan kita ada indifference curve ya. Dia nanti kurvanya tuh begini. Nah, indifference curve-nya itu bentuknya begini. Indifference curve kan. Nah, ini ada budget line namanya nanti. Tapi nanti teman-teman belajarnya kayaknya masih di mikro yang di kelas nanti. Nggak apa, kita bahas sedikit. Nah, gambar gue jelek banget. Nah, gini kan. Nah, ini adalah titik optimal konsumsi untuk konsumen misalnya. Nanti kalau harga barangnya berubah, ya sekarang titik yang optimal konsumsi di mana? Di sini misalnya. Itu. Nanti ini itu akan turun ke bawah menjadi sebuah kurva demand. Nanti kita akan belajar gimana penurunannya. Itu. Jadi sebenarnya ini tuh sangat basic ya. Ini basic banget. Nanti semua ini akan turun ke dalam supply dan demand. Nah, kalau pertanyaannya soal harga-harga tadi, itu di sini nih kalau teman-teman perhatiin, di sini kita nggak bicara soal harga, ya kan? Kita cuma bicara soal berapa yang akan diproduksi, ya kan? Berapa yang diproduksi, tapi kita belum bicara soal harga. Karena kalau kita sudah bicara soal harga, itu kita udah harus masuk ke dalam analisis market, gitu. Dan itu nanti akan belajarnya di analisis kurva supply dan demand. Nah, kalau permasalahan harga-harga tadi, itu nanti biasanya kalau gue ngajar di mikroekonomi bagian itu, bagian apa ya, analysis of market. Di situ kita akan belajar kenapa, apa sih masalahnya dengan daging sapi, kenapa harganya naik, kenapa harganya turun, kenapa kok kita ngimpor padahal kita masih punya banyak misalnya. Nah, itu kan nanti kita akan lihat ya kayak gini kan. Nanti kalau teman-teman belajar lebih lanjut tentang supply dan demand, harusnya tuh yang optimal adanya di sini. Tapi kadang-kadang tuh kita nggak melakukan seperti itu. Kadang-kadang kita nggak optimal. Kadang-kadang supply-nya terlalu banyak di sini. Kadang-kadang supply-nya terlalu sedikit. Jadi harganya tinggi. Kadang-kadang kita impor kebanyakan. Permasalahannya adanya di mana? Permasalahannya adalah mengestimasi kurva-kurva ini itu nggak gampang. Nggak mudah ini. Jadi nanti kalau teman-teman di econometrics, teman-teman akan belajar kan bagaimana mengestimasi permintaan. Gimana kita membentuk sebuah kurva permintaan. Gitu. Di atas kertas kita gampang bicara, oh ini secara teori ini naik ke sana, harusnya dia sekian naik turun. Permasalahannya adalah mengestimasi ininya nih, dan magnitudenya itu nggak gampang, gitu. Kita perlu data historis, perlu juga data yang kita ambil itu lengkap dan detail, sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan kurvanya, gitu. Ya kalau enggak, ya jadi salah, gitu. Berapa yang harus ditetapkan, it's not easy. Makanya kalau di dalam microeconomics kita belajar ininya, yes. Tapi untuk mengestimasi ininya tuh belajarnya adanya di econometrics. Ini kalau kita bikin kebijakan kayak gini, efeknya apa nih? Behavior masyarakat kenyataannya berubahnya kayak apa? Gitu kira-kira. Gitu. Jadi nanti kita akan belajar nanti siang kita akan belajar tentang kurva demand secara teoritis. Besok kita akan belajar kurva demand secara matematis. Tapi kalau nanti teman-teman penasaran bagaimana mengestimasi sebuah kurva permintaan, ya estimasi kurva permintaan itu harus dibikin pakai econometrics. Itulah kenapa dia harus
ya econometrics, microeconomics itu jadi dasarnya buat teman-teman untuk bisa menganalisis ini di dunia nyatanya. Gitu. Cukup menjawab nggak? Cukup, Mbak. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, mungkin untuk yang sekarang kita stop sampai di sini dulu. Berarti nanti untuk pertemuan kedua kita lanjutin jam 1 nanti siang ya. Linknya pakai link ini lagi aja, nanti kita ketemu jam 1. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Mbak. Yo. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya.